Shalom, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, sebelum kita datang kepada Tuhan, biarlah kita siapkan hati, pikiran kita, dan kita mohonkan kekudusan, kesucian hati supaya kita boleh datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memegang perjanjiannya untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Itu sebabnya kami datang kepadamu Tuhan untuk memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami percaya oleh karena kasih karunia-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kami boleh dikuduskan, disucikan. Biarlah hati kami diperbarui, disucikan oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami layak datang beribadah kepadamu Tuhan dan memuliakan nama-Mu saja. Biarlah kami boleh diberkati dengan kebenaran daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Datanglah dan bertahtalah di setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau. Kaulah satu-satunya alasan kami ada saat ini Tuhan. Supaya kami tetap memuji dan menyembah hati-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena
cinta-Mu. Katakan, ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang tanganku. Amin. Kami tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Katakan, ini hidupku, pimpin jalan. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesuslah yang memegang kendali hidup kami. Kami tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Sekali lagi naikkan pujian ini. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Makasih ya Bapak. Dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan memuji, menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima
kasih Yesusku. Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang memegang kendali hidup kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan, nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dimuliakan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, amin. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, amin. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku
kuasa yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk doa syafaat kita di hadapan Allah. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu, buat kelimpahan kasih-Mu yang kami terima Tuhan. Begitu besar kasih-Mu yang kami terima, begitu mulianya cinta-Mu kepada kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan, sehingga kami ada di saat ini, itu karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, sucikan hati kami, kuduskan hati kami, layakan kami Tuhan untuk menghadap hadirat Engkau yang kudus. Layakan hati kami untuk kami menaikkan puji-pujian kami, bahkan kami membawakan doa syafaat kami Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Kita berdoa untuk keamanan di seluruh dunia. Bahkan kita berdoa juga untuk gereja-gereja yang saat ini beribadah. Kita buka suara kita. Allah Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan yang kami cintai. Diberkatilah pemimpin kami, diberkatilah para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Akan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang terlibat dalam pemerintahan bangsa Indonesia ini ya Bapa. Segala keamanan bagi bangsa kami, perekonomian bangsa kami, Engkau memberikan. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan bagi dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya keamanan bagi dunia ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Banyak permasalahan yang terjadi di dunia ini, tapi kami boleh berharap selalu kepada Engkau. Dan anak-anak-Mu di dalam Engkau memperoleh kemenangan yang luar biasa, yaitu kemenangan tetap bertahan di dalam Engkau Bapa. Kami percaya rencana-Mu indah di setiap anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami Tuhan, dari pelosok-pelosok, dari desa-desa, kampung-kampung, kami memberkati semuanya Bapa, agar mereka tetap menerima jangkauan kasih-Mu, menerima firman-Mu Bapa. Bahkan Kau memberkati perekonomian dari desa-desa Tuhan, sehingga mereka layak hidup yang baik Bapa. Damai sejahtera-Mu tercurah bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini beribadah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagi setiap gereja Bapa. Kami yang datang, kami yang mendengarkan, kami yang menaikkan pujian, kami dapat merasakan hadirat Allah Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini pencurahan Roh Kudus-Mu terjadi. Biarlah anak-anak kami, anak-anak masa muda ini boleh juga merasakan ada curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hati kami membuka Tuhan. Kami menerima Roh Kudus-Mu untuk memimpin kehidupan kami, untuk melangkah setiap iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami tahu ada Roh Kudus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap gereja Bapa, memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Biar
biarlah mereka melayani Engkau dengan takut akan Tuhan, dan mereka mempunyai dedikasi yang tinggi dalam pelayanan Bapa. Bukan mereka lakukan semata-mata untuk dipuji, tapi mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami memberkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak hadir Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu sama seperti kami rasakan, mereka juga dapat merasakan Bapa. Kami percaya Tuhan, dimanapun kesibukan mereka, Engkau selalu menyertai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, anak kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Apabila mereka yang saat ini dalam keadaan lemah Tuhan, Kau beri kekuatan bagi mereka. Karena kami tahu sumber kekuatan ada di dalam Engkau Bapa. Di saat mereka lemah, Engkau kuatkan, Engkau berikan sandaran bagi mereka. Di saat mereka sakit, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilurnya tercurah bagi mereka, mereka boleh sembuh Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan malas Tuhan, Kau kobarkan api Roh Kudus-Mu di hati mereka, sehingga mereka mulai rajin lagi Tuhan untuk datang beribadah. Kami percaya Engkau mengasihi mereka, sama Engkau juga mengasihi kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Desi Tuhan, yang saat ini masih mengalami satu penyakit. Kami tahu Engkau memulihkan dia, Engkau beri kekuatan bagi dia Tuhan. Mungkin secara jasmani dia sudah lemah, tapi dia mempunyai iman, dia mempunyai percaya akan kasih-Mu, dia percaya akan mukjizat-Mu pasti nyata di dalam kehidupan Bu Desi. Kami boleh melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan Bu Desi. Kami boleh melihat kebesaran-Mu nyata di dalam kehidupan Bu Desi. Sehingga kami boleh melihat iman Bu Desi kepada Engkau menjadi panutan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di mana mereka masa pertumbuhan Tuhan, kami mendampingi hanya terbatas, kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Engkau yang menjaganya, Engkau yang memeliharanya, Engkau yang menutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga dia tidak mudah terjerat dalam pergaulannya Tuhan, sehingga dia tidak mudah terjerumus Bapa. Kami membawa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kau menjaga dia. Kami berdoa juga untuk anak-anak teens, anak-anak youth. Kau menyertai mereka semua Tuhan, karena kami tahu ada rencana indah di dalam diri mereka. Engkau mempersiapkan mereka menjadi tiang-tiang gereja di masa akan datang Bapa, menjadi saksi-saksi Tuhan di masa datang. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk kaum Bapa dan kaum Ibu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan setiap keluarga di jemaat ini Tuhan, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga membawakan persembahan kami. Terimalah persembahan kami di dalam Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna untuk pelayanan-Mu. Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji, menyenangkan hatinya. Ya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Katakan sebab Dia Raja, Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan
seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan. Ya, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya baginya. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak, katakan hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ya, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Katakan kita semua bersuka. Kita semua bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap hari. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Bersuka, kita semua bersuka. Kita semua bersuka. Kita akan tetap memuji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan wajah dan senyum sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan sehati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Mari tanggalkan bebanmu. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun beri bertepuk tangan untuk Tuhan. Ya, sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian.
Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, haleluya. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Doa pencurahan Roh Kudus akan kita adakan selama seminggu penuh, dimulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Hari Senin akan diadakan secara online di Zoom pukul 7 malam dan link Zoom akan dikirimkan di grup kita. Hari Selasa sampai dengan hari Jumat diadakan onsite ya Bapak Ibu di tempat ini pukul 7 malam, dan hari Sabtunya juga onsite di tempat ini tapi pukul 6 sore ya Bapak Ibu. Kemudian hari Minggu digabungkan dengan ibadah raya kita di tempat ini juga pukul 10 pagi. Mesakap sudah terdengar kembali ya, Mesakap Bapak Ibu. Mesakap tahun ini 2026. Oke, kita lihat videonya. Oke, ini syarat umumnya ada yang pertama itu peserta adalah anggota dari gereja peserta lomba, yang kedua peserta bukan cabutan dari gereja lain, yang ketiga berbadan sehat untuk mengikuti lomba-lomba, gimana ya? Yang keempat bersedia membayar uang pendaftaran lomba, yang kelima bersedia mengikuti peraturan yang ditentukan. Ini ada mini soccer. Soccer. Ada badminton atau bulu tangkis, ada basket, 3-on-3, ada tenis meja, ada biliar, ada catur, ada e-sport. E-sport itu game di HP ya, game di HP Mobile Legend, ada cerdas cermat, ada menggambar. Wow, ada lomba band, ada solo, ada dancer, ada padel. Sekian, lebih banyak dari tahun lalu ya cabangnya ya. Ada padel. Tuh padel. Ada padel. Oke. Oh, yang mau mendaftar bisa daftar ke Kester. Kester yang mana Kester? Apakah udah buka pendaftaran? Sudah dibuka ya Kak, pendaftarannya sudah dibuka. Ada lagi Michelle? Oke. Sekian. Ya. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapakah kami ini Tuhan sehingga hidup kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apa
siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang luar biasa yang sampai hari ini boleh kami rasakan. Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Biar semua pujian boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman tentang keindahan Injil yang mengagungkan Kristus, yang menjadi jawaban untuk setiap pergumulan hidup kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Hari ini tema kita melayani dengan kasih dan kesetiaan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak membayangkan sebuah perjalanan ketika kita pulang bekerja, ya, kira-kira seperti itu. Bayangkan suatu malam setelah seharian penuh kita beraktivitas, kita duduk di sudut kamar kita yang sepi, tubuh kita lelah, pikiran kita penat. Ada sebuah pertanyaan yang singgah di kepala kita. Untuk siapa dan untuk apa saya melakukan ini semua? Saudara, hidup kita adalah rangkaian dari ruang-ruang pelayanan sebetulnya. Saat kita melangkah, kita masuk ke dalam rumah, kita sedang melayani keluarga kita. Saat kita menghidupkan komputer, atau kita pergi keluar rumah untuk mencari nafkah, kita sedang melayani dunia pekerjaan kita. Kemudian saat kita mengambil bagian dalam pelayanan di gereja atau di komsel, itu kita sedang melayani di gerejanya. Namun jujur harus kita akui, seringkali tengah jalan langkah kita terasa berat. Di dalam rumah ada kalanya kasih kita diuji oleh tuntutan yang tiada habisnya. Oleh ego yang terluka. Oleh rutinitas yang membuat kita lupa kadang cara kita bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kita merasa pelayanan kita di rumah itu tidak dihargai. Di tempat kerja, kesetiaan kita seringkali digoyah oleh kejenuhan. Oleh lingkungan yang tidak sehat, atau oleh keringat yang tampaknya tidak sebanding dengan apa yang kita terima. Tanggal 10, gaji kita sudah habis. Kita mulai bertanya,
Sampai kapan saya harus bertahan seperti ini? Bahkan di dalam gereja, di rumah Tuhan, tempat yang seharusnya penuh damai, tidak jarang kita menemukan kekecewaan. Gesekan antar pelayan, kritik yang tajam, atau rasa lelah yang membuat pelayanan tidak lagi menjadi sebuah kehormatan, melainkan sebuah beban yang melelahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan tidak sedang mencari orang-orang yang hebat. Hari ini Tuhan tidak mencari orang yang bertalenta luar biasa atau memiliki nama yang besar. Hari ini Tuhan sedang memandang ke dalam hati kita, mencari dua hal yang mulai langka di dunia ini, yaitu kasih dan kesetiaan. Kasih yang membuat kita tetap memeluk keluarga kita, bahkan saat mereka sulit dipahami. Kesetiaan yang membuat kita tetap memberikan yang terbaik di pekerjaan kita, bahkan saat tidak ada pimpinan yang melihat. Dan ketulusan yang membuat kita tetap berdiri melayani di gerejanya Tuhan, semata-mata karena kita tahu betapa besarnya kasih Tuhan yang telah memulihkan hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita letakkan sejenak segala beban, kekecewaan, rasa lelah kita di bawah salib Kristus. Hari ini biarlah firman Tuhan itu menyapa, memeluk kita, dan membakar kembali api kasih serta kesetiaan yang mungkin mulai redup di dalam hati kita. Hari ini kita mau belajar dari seorang Yohanes Pembaptis. Seorang yang melayani dengan kasih dan kesetiaan. Mari kita baca di Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Kita baca firman Tuhan sama-sama. Memang agak panjang, tapi kita harus baca ini supaya kita tidak kehilangan maknanya. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. 24. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. 25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. 30. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. 32.
Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku. 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kesaksian Yohanes tentang Yesus ini adalah bentuk pengakuan dari seorang Yohanes. Bapak Ibu, lanjut. Saya menyebutnya ini dilema panggung dan sindrom lampu sorot. Apa maksudnya ini? Ya, satu kali saya pernah foto-foto selfie gitu ya. Kita foto-foto selfie gitu kan. Di belakangnya itu pemandangan bagus. Kiri kanan enak dilihat ya. Teman-teman ada yang cantik, ada yang ganteng gitu kira-kira ya. Tapi Bapak Ibu tahu gak fokus saya kemana? Ke diri sendiri. Pas dipoto gitu mata saya merem. Tahu kalau foto sedemikian bagus, pemandangan di belakang bagus, kiri kanan orang kelihatannya enak, cantik, ganteng begitu. Tapi fokus kita ketika kita lihat kita merem, jelek. Benar gak? Iya. Itulah sifat dasar manusia. Kita ingin menjadi pusat gravitasi dalam setiap cerita. Ketika kita tahu foto kita jelek, foto lagi. Ini foto yang gagal menurut kita. Karena kita ingin menjadi pusat gravitasi dalam cerita hidup kita. Di dunia media sosial hari ini kita diajar untuk membangun personal branding. Kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan pengikut, likes, subscribe. Dan kita merasa cemas kalau pasar mulai meninggalkan kita. Bahayanya nih, penyakit ini ya, itu sudah mulai masuk ke dalam gereja. Kita sering melayani, bukan untuk meninggikan Tuhan, tapi untuk memastikan orang tahu betapa rohaninya kita. Kita ingin menjadi bintang utama dalam drama keselamatan, padahal kita hanyalah kru panggung. Tahu kru panggung? Yang bawa-bawa panggung gitu. Nyusun panggung. Kita bukan tokoh utama. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang memiliki pengikut ribuan, memiliki pengaruh yang sanggup menggetarkan istana raja. Namun dengan sukarela memilih untuk menghapus namanya demi memunculkan nama Yesus. Siapa dia? Dia Yohanes Pembaptis. Nah, kita mau belajar ya. Tapi sebelum kita lihat profilnya seorang Yohanes Pembaptis, kita mau cek dulu nih. Kita termasuk narsis gak? Ya. Ada gangguan kesehatan mental yang disebut NPD. Narcissistic Personality Disorder. Ya, ini gangguan kesehatan mental. Ditandai dengan apa?
pola perilaku yang dimana seseorang merasa dirinya jauh lebih penting dari orang lain. Membutuhkan kekaguman berlebih namun minim empati. Nah, ini ciri-cirinya nih. Semoga bukan kita. Ya. Ini ciri-ciri yang pertama. Rasa superioritas. Orang yang NPD, dia merasa dirinya tuh spesial, unik, superior dibandingkan orang lain, dan sering melebih-lebihkan prestasi. Ya, contohnya gini, ini ibadah nggak seru kalau nggak ada gua. Ini ibadah nggak sukses kalau nggak ada gua. Dia sering pamer di depan jemaat. Ya. Dia sering pamer tentang apa? Tentang berapa banyak jiwa yang terjamah ketika dia memimpin puji-pujian. Banyak jiwa yang terjamah ketika dia berkhotbah. Karena khotbah atau pujian yang dibawakan itu seolah-olah semua karena kehebatannya, bukan karena anugerah. Di Komsel juga ada orang seperti ini. Dia ngerasa level kerohaniannya itu udah paling tinggi dibandingkan anggota Komsel lain. Saat cerita tentang pergumulan iman, orang ini nih, ya, dia bakal potong dan dia bilang, kalau aku sih waktu menghadapi persoalan seperti itu, ya langsung puasa 40 hari, 40 malam. Dan Tuhan langsung jawab. Orang gini nih, ya melebih-lebihkan gitu loh pengalaman rohaninya. Itu salah satu dari ciri-ciri NPD, rasa superioritas. Kemudian kebutuhan dipuji. Orang NPD itu butuh banget perhatian dan kekaguman yang terus-menerus. Ya. Jadi setelah pelayanan selesai, dia sengaja nongkrong di depan lah gitu ya. Dia nongkrong di depan di pintu gereja. Atau langsung dia cek di postingan di media sosialnya. Dia butuh banget mendengar jemaat bilang, wah pelayanan kamu hebat banget. Hebat banget pelayanan kamu. Dia butuh itu. Kalau nggak ada jemaat yang ngomong gitu, saudara tahu, dia cemberut. Dia merasa nggak dihargai. Di Komsel juga ada orang seperti ini, ada. Setiap kali dia doa syafaat atau memberi kesaksian, ya dia sengaja ya menggunakan kata-kata yang sangat puitis dan teologis ya kira-kira seperti itu ya. Bukan karena tulus, bukan. Tapi supaya anggota Komsel yang lain tuh kagum dan menganggap dia sebagai raksasa iman. Orang yang imannya sudah tinggi, seperti itu. Itu baru 2 ya, semoga bukan kita. Yang ketiga, kurang empati. Jadi sulit memahami dan menghargai perasaan orang ya. Jadi kalau ada anggota tim pelayanan yang izin absen karena keluarganya sedang sakit keras, dia nggak peduli. Dia langsung bicara gini, kamu kok kurang berkomitmen sama Tuhan ya? Pelayanan harus nomor 1, kata dia. Tanpa dia mengerti beban emosional orang itu. Di Komsel ada? Ada. Saat anggota Komsel yang sedang menangis ya, karena baru saja kehilangan pekerjaan, orang ini bukannya merangkul atau mendengar, tapi malah langsung menghakimi dengan berkata begini, makanya kamu jangan simpan dosa, itu dosa tersembunyi. Atau dia bilang gini, kamu sih kurang intim dengan Tuhan, makanya introspeksi. Semoga bukan kita ya, kayak gini nih. Selanjutnya keempat, perilaku manipulatif.
Orang NPD itu perilakunya manipulatif, sering memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi. Dia sering pakai ayat-ayat Alkitab tentang ketaatan atau otoritas pemimpin untuk apa? Memaksa jemaat lain untuk mengikuti kemauannya. Padahal ujung-ujungnya dia melancarkan program pribadinya agar dia terlihat sukses di mata pimpinannya, di mata gembalanya. Di Komsel ada orang seperti ini. Dia mendekati jemaat-jemaat yang baru, yang kelihatan masih polos gitu ya. Dia berkedok, memuridkan atau mendoakan, tetapi di balik itu dia memanfaatkan mereka untuk apa? Untuk keuntungan pribadi. Contohnya apa? Contohnya dijadikan apa? Dijadikan downline bisnisnya, kalau dia bisnis MLM. Hati-hati. Atau disuruh membantu urusan pribadi secara gratis. Yang terakhir, orang NPD itu sensitif kritik. Jadi di balik rasa percaya dirinya yang tinggi, mereka sangat sensitif terhadap kritik. Satu hari ada evaluasi pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, ada masukan nih buat dia. Hei, Anton, suara musiknya terlalu keras. Terus Rizky, mainnya terlalu santai. Gitu, kira-kira seperti itu. Kalau orang NPD, dia tersinggung berat. Dia merasa diserang secara rohani dan langsung mengancam akan mogok pelayanan atau pindah gereja. Itu orang NPD. Di Komsel ada orang seperti ini? Ada. Ya, ketika ketua Komsel menegur secara halus dalam ruang pribadi, ruang privat ya, karena sikapnya yang suka menghakimi, orang ini akan langsung merasa difitnah. Dia bakal bikin narasi di luar bahwa dia sedang dianiaya oleh karena kebenaran. Dan dia mulai menjelek-jelekan ketua Komselnya. Semoga di sini tidak ada. Amin. Oke, lanjut. Nah, kita akan lihat latar belakang dari seorang Yohanes Pembaptis. Dari Yohanes pasal 3 yang tadi kita baca. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Yang pertama, Yohanes Pembaptis itu si bukan yang penuh kuasa. Bukan dalam tanda petik. Kita bisa baca di Yohanes Yohanes 1 ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Lanjut ayat 20. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Dunia sibuk cari panggung dan pengakuan. Lihat siapa saya. Tapi yang lebih parah lagi, begitu senggol gitu kan, langsung dia pasang, dia punya dada. Hei, kamu tidak tahu siapa saya. Aneh ya, dan banyak orang seperti itu. Yohanes Pembaptis justru viral karena saya bukan siapa-siapa. Rahasia kuasanya bukan karena dia hebat, tapi karena dia tahu cara mengosongkan dirinya supaya kuasa Tuhan yang mengisinya. Bayangkan, Yohanes Pembaptis itu adalah sosok paling viral di seluruh Yudea. Tadi kita baca di Yohanes 1 ayat 19. Ya. Nanti baca di rumah sampai ayat yang ke-23. Kita akan tahu. Orang-orang dari Yerusalem termasuk delegasi, elit agama, imam-imam, orang-orang Lewi
rela berjalan jauh ke padang gurun hanya untuk melihat Dia. Mereka bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Elia, nabi yang akan datang itu? Kalau itu mungkin kita akan menjawab dengan diplomatis gini, ya saya tidak bilang saya Mesias, tapi lihat mujizat yang saya buat. Atau kita akan bilang gini, kalau kita ditanya, saya adalah nabi yang besar pada abad ini. Sombong kita. Tapi Yohanes dengan tegas berkata, bukan. Yohanes 1 ayat 20, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Dia mendefinisikan dirinya bukan berdasarkan jabatan, melainkan berdasarkan tugasnya. Ia hanyalah suara yang berseru-seru. Kalau kita baca di Matius 3 ayat 2, dia berseru begini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes 1 ayat 23, Yohanes bilang, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saudara harus tahu gini ya, sebuah suara tidak butuh dilihat. Ia hanya butuh didengar. Setelah pesannya sampai, suaranya hilang, betul. Itulah kerendahan hati yang radikal. Dia hanya suara. Jadi Yohanes Pembaptis itu bukan yang penuh kuasa. Yang kedua, Yohanes Pembaptis, profil seorang Yohanes Pembaptis. Dia adalah saksi mata yang militan. Bapak Ibu bisa baca di rumah di Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes bukan sekedar pengkhotbah moral. Ia adalah saksi yang legal. Di Yohanes 1 ayat 29, ia memberikan testimoni yang sangat kuat. Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia saksi mata yang militan. Ini pengakuan dia terhadap Yesus. Yohanes 1 ayat 32 mengatakan, Yohanes menjelaskan bahwa meskipun ia membaptis dengan air, ia melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati dan hinggap di atas Yesus. Yohanes tahu betul bahwa Yesus telah ada sebelum dia. Ini bicara tentang eksistensi kekal Kristus. Meskipun secara biologis Yohanes lahir lebih dulu. Yohanes mengakui Yesus adalah anak Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pelayanan Yohanes sepenuhnya didorong oleh pengenalan yang tepat akan siapa Yesus. Bukan sekedar menjalankan rutinitas agama. Yang ketiga, profil seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah sahabat mempelai yang tahu diri. Yohanes 3 ayat 27 sampai 29. Di pasal 3 muncul sebuah konflik yang menarik nih. Murid-murid Yohanes mulai panik dan dia lapor. Ini dengan nada yang ngompor-ngomporin kira-kira seperti itu. Guru, orang yang bersama guru di seberang sungai Yordan itu, sekarang dia membaptis juga. Dan semua orang pergi kepadanya. Ini adalah ujian kecemburuan yang sangat berat. Murid-muridnya merasa begini, toko sebelah kok lebih laris dari toko ini. Pada lari semua ke Yesus. Murid-muridnya ngomporin tuh. Namun Yohanes memberi jawaban yang sangat menyentuh dengan menggunakan ilustrasi pernikahan. Ia berkata,
Yang memiliki mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki, yaitu Yesus sendiri. Dirinya hanyalah sahabat mempelai. Ngerti ya? Dirinya hanya sahabat mempelai, best man yang berdiri di samping. Dia ngerti betul posisi dia. Jadi sahabat mempelai yang tahu diri. Dia bukan pusat. Dia tahu betul. Bayangkan, kalau misalnya ada sebuah pernikahan, ya, pendamping mempelai pria, ya tugasnya apa? Memastikan supaya pengantin pria tampil rapi, kira-kira seperti itu ya. Tiba-tiba pendampingnya itu dia ambil mic. Terus dia bilang gini, perhatian semua. Sebenarnya saya lebih ganteng loh dari pengantin. Coba tolong lihat saya. Kacau gak coba kalau pernikahan seperti itu? Itu tidak dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, tidak dilakukan. Ya, dia justru sukacita ketika dia mendengar suara pengantin itu. Meskipun ia sendiri harus berangsur-angsur menghilang dari sorotan orang. Nggak enak ya? Nggak populer, nggak enak. Tapi itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yang keempat, Yohanes Pembaptis itu memiliki prinsip makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Nah, ini inti dari seluruh hidupnya nih. Ya. Dan kita berharap kita pun seperti ini. Yohanes Pembaptis bukan sedang rendah hati yang dibuat-buat. Enggak. Dia sungguh-sungguh sadar bahwa kesuksesan pelayanannya diukur dari apa? Dari seberapa cepat orang-orang meninggalkan dirinya untuk mengikut Yesus. Hebat gak? Itu sukses menurut dia. Jadi diukur dengan seberapa cepat orang-orang meninggalkan dirinya untuk mengikut Yesus. Bagi Yohanes, melayani dengan kasih dan kesetiaan adalah tentang menjadi jembatan, bukan menjadi tujuan. Itu yang hebat. Jadi setelah kita melihat latar belakang Yohanes yang luar biasa ini, seorang bintang yang rela meredup agar sang mentari bisa bersinar, bagaimana kita mempraktekkan hal yang sama dalam kehidupan kita hari ini? Mari kita lihat poin-poinnya. Tentu lebih menarik kalau kita bedah lebih jauh ya. Mengapa seorang Yohanes Pembaptis yang secara manusiawi adalah senior, punya pengikut banyak, berasal dari garis keturunan imam, begitu tunduk dan hormat kepada Yesus. Ya, jika kita menganalisis Yohanes dari pasal 1 sampai pasal 3, rasa hormat Yohanes bukan sekedar sopan santun biasa, ya, melainkan sebuah pengakuan teologis yang radikal. Lanjut. Ini alasan mengapa Yohanes mau melayani Yesus dengan kasih dan kesetiaan. Karena apa kalau menurut Bapak Ibu? Karena Yohanes kenal betul siapa Tuhannya. Orang yang kenal siapa Tuhannya, yang dia layani, maka dia akan melayani dengan kasih dan penuh kesetiaan. Mari kita simak pengakuan dari seorang Yohanes Pembaptis. Yang pertama, pengakuan akan pra-eksistensi Kristus. Ini ontologi nih ya. Jadi ilmu filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan, realitas, dan eksistensi. Jadi yang pertama, Yohanes Pembaptis mengakui betul akan
praeksistensi Kristus, keberadaan Kristus. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 15 mengatakan gini, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 30, Yohanes Pembaptis mengucapkan kalimat yang secara logika membingungkan. Dia berkata gini, ia yang datang kemudian daripadaku telah mendahului aku sebab ia telah ada sebelum aku. Bapak Ibu harus tahu, secara biologis Yohanes lahir 6 bulan lebih dulu daripada Yesus. Nanti baca di Lukas 1 ayat 36. Yohanes memahami bahwa Yesus adalah logos yang kekal. Yohanes menghormati Yesus karena ia tahu Yesus bukan sekedar rekan sejawat atau nabi baru, melainkan sang pencipta yang melintasi waktu. Ia menghormati Yesus karena asal-usulnya yang ilahi. Luar biasa. Itu pengakuan yang pertama. Ini pengakuan yang kedua, pengakuan akan posisi anak domba Allah. Posisi anak domba Allah. Ini dikenal dengan, dalam teologi itu disebut soteriologi. Teologi Kristen yang mempelajari doktrin keselamatan. Berfokus pada karya Allah dalam membebaskan umat manusia dari dosa dan kematian melalui Yesus Kristus. Ini seorang Yohanes Pembaptis ngerti betul nih posisi anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29 mengatakan begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia mengakui betul bahwa Yesus saja yang sanggup menghapus dosa seluruh dunia. Yohanes adalah anak seorang imam, Zakaria bapaknya ya. Ia sangat mengerti hukum Taurat dan sistem kurban. Ngerti betul. Dia anak kiai, ngerti. Dia anak pesantren, ngerti dia. Ya, dia tahu betul. Ribuan domba yang disembelih di bait Allah tidak pernah benar-benar menghapus dosa secara tuntas. Ketika ia melihat Yesus, ia sadar betul bahwa inilah korban yang sempurna. Rasa hormatnya muncul karena ia melihat Yesus sebagai satu-satunya solusi bagi dosa manusia. Yohanes merasa dirinya hanya penerang jalan. Sementara Yesus adalah jalan itu sendiri. Amin. Yesus adalah jalan itu sendiri. Pengakuan dia yang ketiga tentang Yesus. Pengakuan akan perbedaan otoritas baptisan. Yohanes 1 ayat 33. Yohanes sadar, sangat-sangat sadar akan batasan dirinya. Yohanes 1 ayat 33 mengatakan begini, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis ngerti betul perbedaan otoritas baptisan. Dia menegaskan bahwa sementara dia membaptis dengan air, itu simbol pertobatan luar. Yesus adalah dia yang membaptis dengan Roh Kudus. Ada transformasi batiniah. Yohanes menghormati Yesus karena Yesus memiliki otoritas untuk memberikan Roh Kudus.
sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Amin. Baginya Yesus adalah pemegang otoritas surgawi yang mutlak, sedangkan dirinya hanyalah petugas administrasi di bumi. Ini bahasa buminya seperti itu. Yang keempat, pengakuan apa lagi? Pengakuan akan hierarki surgawi. Ini bicara tentang kedaulatan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 31 sampai 35. Analisis Yohanes mencapai puncaknya yang menjelaskan ada dua perbedaan tajam. Yang pertama tentang asal usul, Yohanes 3 ayat 31. Yang kedua tentang kepemilikan segala sesuatu. Ini tentang asal usul, Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Jadi Yohanes memposisikan dirinya sebagai orang bumi, sementara Yesus adalah pribadi dari surga. Amin. Yohanes paham betul hierarkinya. Yang kedua tentang kepemilikan segala sesuatu. Yohanes 3 ayat 35 mengatakan begini. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yohanes menghormati Yesus karena ia melihat tangan Bapa ada di atas Yesus. Bagi Yohanes, melawan atau merasa tersaingi oleh Yesus berarti melawan ketetapan Allah Bapa di surga. Itu 4 pengakuan Yohanes Pembaptis. Kita fokus di Yohanes 3:30. Kalimatnya mengatakan begini, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Dalam konteks teologis, Yohanes bukanlah sebuah bentuk rendah diri. Seorang Yohanes itu bukannya rendah diri atau minder, melainkan kerendahan hati yang objektif. Kata harus yang dipakai di situ. Ya dei itu berarti sebuah keharusan ilahi atau keniscayaan. Ini bukan pilihan, tapi ketetapan Tuhan. Seperti lilin yang harus padam saat matahari terbit. Lilin tidak merasa sedih saat ia padam, karena tujuannya memang hanya untuk menerangi sampai matahari terbit. Tangkap maksud saya. Yohanes menghormati Yesus karena ia tahu suksesnya seorang hamba adalah saat ia tidak lagi dibutuhkan karena tuannya sudah datang. Wah, hebat banget. Dia sadar betul posisi dia. Lanjut. Tapi bagaimanapun dalam pelayanan yang luar biasa, seorang Yohanes Pembaptis juga mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Dia mengalami masa-masa sulit secara psikologis dan iman. Bapak Ibu bisa baca di Matius 11 ayat 3 dan Lukas 7 ayat 19 itu sama ya. Itu kisah bagaimana dia harus dipenjara. Dan akhirnya dia harus mati di penggal di Markus 6 ayat 24, Matius 14 ayat 8. Ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar, ada konsekuensi ketika melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan setia, melayani dengan kasih dan penuh kesetiaan. Setiap orang yang disebut anak pasti akan dihajar. Bukan diajar, dihajar dan disesah. Sabuk rotan. Supaya apa?
supaya dia semakin dewasa. Dan Yohanes pun juga mengalami hal itu. Yohanes berani menegur Raja Herodes Antipas karena menikahi Herodias, istri dari saudaranya sendiri, Filipus. Ya. Jadi menurut hukum Taurat, itu adalah zina. Herodias dendam kepada Yohanes. Kemudian terjadilah konspirasi pada saat ulang tahun Raja Herodes. Jadi anak perempuan Herodias, sejarah mencatat namanya siapa? Salome. Salome menari di hadapan Herodes dan tamu-tamunya. Herodes sedang mabuk, terpesona, dan dia berjanji memberikan apa saja, bahkan setengah kerajaan akan diberikan kepada Salome. Salome nanya ke mamanya, "Mama, apa ya hadiah yang mama mau?" Kira-kira seperti itu. Mamanya karena dia sakit hati sama Yohanes Pembaptis, mamanya bilang, dia kepala Yohanes Pembaptis. Kepala Yohanes Pembaptis. Sekalipun Herodes sedih ya, karena sebenarnya dia tahu Yohanes adalah orang yang suci. Tapi karena dia gengsi di depan tamu-tamunya, dia harus menepati janji. Yohanes dipenggal di dalam penjara, kepalanya dibawa di atas talam dan diberikan kepada gadis itu. Lalu diteruskan kepada ibunya. Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melayani Tuhan dengan kasih dan kesetiaan, bukan berarti hidup kita baik-baik saja. Setiap kita memiliki pergumulan masing-masing. Ya, ada yang persoalan rumah tangga, ada persoalan sakit penyakit, ada persoalan pekerjaan. Seorang Yohanes Pembaptis yang penuh dengan Roh Kudus pun juga mengalami masa-masa sulit. Bahkan dia dikatakan pernah menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Muridku tanya Yesus, ke sana, ke Yesus tolong tanya, apakah benar engkau Mesias? Sampai seperti itu. Karena tekanan sedemikian berat. Kadang-kadang kita pun seperti itu. Karena pergumulan sedemikian berat, kita tanya, Tuhan di mana? Tuhan di mana ya? Sepertinya Tuhan jauh. Tapi percayalah hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Selama kita melayani Tuhan dengan kasih dan kesetiaan, Tuhan yang besar itu, Dia sanggup mengubah air mata menjadi sukacita, amin. Oke, lanjut. Poin-poin apa saja yang kita dapat ketika kita melihat seorang Yohanes Pembaptis yang melayani dengan kasih dan penuh kesetiaan. Yang pertama, menemukan identitas dalam panggilan, bukan dalam popularitas. Di zaman sekarang kita sering mendefinisikan diri dari apa yang kita miliki atau apa yang menjadi jabatan kita. Kita bisa baca di Yohanes 1 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 mengatakan begini, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk
menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Jawaban Yohanes sangat menarik. Ia mendefinisikan dirinya melalui tugasnya, bukan statusnya. Yohanes memahami doktrin Imago Dei dan kedaulatan Allah. Doktrin Imago Dei itu doktrin tentang manusia yang adalah ciptaan khusus yang dicipta dan dirancang unik untuk mencerminkan karakteristik penciptanya. Dia tahu bahwa identitas sejati manusia tidak ditemukan dalam pengakuan sesama ciptaan, tetapi dalam mandat sang pencipta. Ia menyebut dirinya suara. Suara yang berseru-seru. Suara, sebuah instrumen yang hanya berguna jika ada pesan yang disampaikan. Tangkap maksud saya, dia hanya suara. Yohanes 1 ayat 23, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, saya mau tanya nih, jika semua gelar jabatan di kantor atau jabatan atau posisi Bapak Ibu di gereja hari ini nih dicopot, siapakah Anda di hadapan Tuhan? Siapakah Anda di hadapan Tuhan? Yang kedua, ini poin penting yang kita juga harus tahu dari Yohanes Pembaptis. Integritas di tengah arus kompromi. Matius 3 ayat 4, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Yohanes hidup di padang gurun, makan belalang. Belalang kita percaya bahwa dipercaya itu bukannya belalang binatang, tapi itu sejenis biji-bijian. Siapa yang pernah ke LAI? Tahu ya. Jadi belalang, tadi saya juga sama begitu, berpikir bahwa belalang gitu kan. Ternyata belalang itu sejenis biji-bijian. Ya, dan memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit. Ini bukan sekedar gaya hidup ekstrim, tapi ini simbol perlawanan terhadap kenyamanan dan korupsi spiritual pada zaman itu. Dia tidak bisa disuap oleh pujian dan tidak takut pada kritik. Ini bentuk kudus atau kados yang berarti apa? Dipisahkan. Yohanes memisahkan diri dari sistem dunia agar dia bisa mendengar suara Tuhan lebih jernih. Kalau pelayan Tuhan sekarang sering gagal karena apa? Karena terlalu ingin diterima oleh dunia. Tapi dengan jalan apa? Dengan jalan kompromi. Sementara Yohanes lebih memilih setia meski harus tersisih. Banyak, ya semoga di sinode kita tidak ada ya. Ada pemilihan ketua sinode itu pakai apa? Pakai politik uang. Semoga GBI tidak seperti itu. Pemilihan BPD pakai politik uang. Semoga BPD kita tidak seperti itu. Kita memiliki integritas di tengah arus kompromi. Yohanes Pembaptis melayani di padang gurun yang gersang, tanpa sound system, tanpa kursi empuk, tapi ribuan orang bertobat. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari seorang Yohanes Pembaptis? Dia punya
cara untuk mengatasi penyakit iri hati dalam pelayanan. Ini ujian paling berat nih di setiap pelayanan Tuhan. Melihat orang lain lebih diberkati atau lebih dipakai Tuhan daripada dirinya. Saat murid-murid Yohanes mencoba memprovokasi dia dengan mengatakan bahwa semua orang pergi kepada Yesus, Yohanes justru menunjukkan kedewasaan secara spiritual. Yohanes memiliki teologi kecukupan di dalam Allah. Sama-sama kita katakan kecukupan di dalam Allah. Jadi kita nggak butuh pujian-pujian orang, kita nggak butuh pengikut. Yohanes 3 ayat 27 mengatakan jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Dia percaya bahwa segala sesuatu adalah karunia dari surga. Jika Tuhan memberi lebih pada orang lain, itu bukan berarti Tuhan kurang mengasihi kita, Bapak Ibu. Iri hati muncul saat kita merasa memiliki pelayanan ini. Padahal kita hanya pengelola, itu yang harus digarisbawahi. Kita tidak memiliki, tapi kita hanya pengelola. Coba bisik gini ke teman sebelahmu. Kesuksesanmu adalah sukacitaku. Coba. Nah itu kalau kita punya seperti itu berarti kita sudah bisa mengatasi penyakit iri hati. Amin. Iya, harus begitu. Oke, yang keempat. Apa yang kita pelajari dari seorang Yohanes Pembaptis? Dari bacaan kita tadi. Berani berkata tidak pada ego demi kemuliaan Kristus. Nah, poin ini adalah puncak dari segalanya. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Dalam bahasa aslinya, makin kecil itu elataustei, berarti menjadi kurang penting. Berkurang pengaruhnya atau meredup. Elataustei, ya, menjadi kurang penting, berkurang pengaruhnya atau meredup. Nah, ini adalah teologi kenosis. Artinya apa? Pengosongan diri. Pengosongan diri seorang hamba. Yohanes sadar betul bahwa misi hidupnya sukses justru ketika ia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Sama-sama kita katakan, pusat perhatian. Tidak lagi menjadi pusat perhatian. Jika orang tetap terpaku pada Yohanes dan tidak pindah kepada Yesus, maka Yohanes menganggap dirinya gagal sebagai penunjuk jalan. Nah, konteks kita masa kini gimana? Oh, banyak pengkhotbah atau pemimpin pujian yang tanpa sadar ingin makin besar. KKR, pendeta, gitu. Ya, Tuhan Yesusnya nggak ada di situ. Banyak kan begitu. Ya, hati-hati. Kita ingin orang pulang dari gereja berkata, wow hebat ya pendetanya. Bukan berkata begini, wah luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Enggak begitu. Oh hebat ya, gitu. Hebat buat manusianya. Yohanes mengajar kita untuk menjadi jendela yang bersih. Semakin bening jendelanya, orang tidak akan melihat kacanya, melainkan melihat pemandangan di baliknya. Amin. Saudaraku, melayani dengan kasih dan kesetiaan bisa berarti siap untuk tidak dianggap. Melayani dengan kasih dan kesetiaan bisa berarti siap untuk melakukan
pekerjaan-pekerjaan di belakang layar yang tidak pernah diposting di media sosial. Melayani dengan kasih dan kesetiaan bisa berarti siap untuk memberikan ide terbaik kita, namun orang lain yang mendapat pujian. Siap? Siap gak? Gak ada suaranya. Siap gak? Haleluya. Haleluya. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa bersuka cita saat kita makin kecil? Apakah kasih kita kepada Tuhan cukup besar sehingga kita merasa cukup hanya dengan melihat Tuhan dimuliakan meskipun nama kita dilupakan? Lanjut. Nah, kadang-kadang doa kita seperti ini. Tuhan, biarlah namamu makin besar. Tapi tolong pastikan nama saya ada di bawahnya dengan font yang sedikit lebih besar dan dicetak tebal. Supaya orang tidak salah fokus. Itu contohnya. Yesusnya kecil, nama sayanya besar. Kadang kita seperti ini. Betul? Sekarang kita harus balik. Yohanes Pembaptis, antitesis dari ini. Kita diajar supaya kita makin kecil. Yesus makin besar. Amin. Haleluya. Lanjut. Nah, ini perenungan kita. Bagian mana dari diri kita yang paling sulit untuk dikecilkan saat ini? Jabatankah? Hobi? Atau harga diri? Sudahkah kita membawa orang untuk melihat Yesus? Atau hanya melihat betapa hebatnya kita melayani? Mengapa kita sering sulit menghormati orang lain dan merasa tersaingi dalam pelayanan? Karena kita sering merasa bahwa panggung ini adalah milik kita. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama, pelayanan bukan tentang kita, tapi tentang Kristus. Amin. Yang kedua, kehormatan sejati bukan didapat dari pengakuan manusia, tapi dari ketaatan kita pada posisi yang Tuhan berikan. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, hari ini kita diingatkan, kita siapa di mata Tuhan. Saya mau kasih tahu nih. Orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan udah pasti melayani Tuhan. Amin. Saya mau menantang Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah lama kita menjadi Kristen. Tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Bahkan seringkali kita menghindar untuk melayani Tuhan. Pelayanan bukan hanya di tempat ini. Bukan hanya di atas mimbar.
Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan. Tapi kita nggak tertarik tuh. Hari ini kita diingatkan. Mumpung masih ada kesempatan. Berbuat sesuatu. Sebelum kita dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara jangan iri. Kalau ada orang yang bisa semua. Bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa main alat musik, bisa jadi penerima jemaat, bisa mendoakan orang sakit, bisa semua, jangan iri. Karena orang itu, dia merespon panggilan Tuhan. Ketika Tuhan suruh, dia mau melayani dengan kasih dan kesetiaan. Kita dari kecil udah jadi Kristen. Tapi kita nggak ngapa-ngapain. Kita bilang aku mengasihi Tuhan, 0. Kita tidak melakukan apa-apa. Tahu ketika talenta yang satu itu dikubur, sama itu kita. Kita nggak melakukan apa-apa. Tapi ketika kita susah, kita cari Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Betapa jahatnya kita. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan. Setiap kita diberi talenta untuk melayani. Ini waktunya. Ini waktunya Tuhan memanggil kita. Jadi apapun, jadi apapun. Om Epi, aku hanya bisa bersih-bersih gereja. Sok bersih-bersih gereja. Om Epi, aku hanya bisa berdoa. Ya jadi pendoa sahabat. Masuk Yeremia Ministry. Pak Epi, aku gak bisa apa-apa. Ampun, gak bisa apa-apa. Jahat sekali kita. Kita jahat sekali. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan, mungkin dalam melayani baik di rumah, kita bekerja, baik melayani di gereja, mungkin hari-hari ini kita merasa lelah. Kita disalah mengerti, kita tidak dipandang, kita tidak dihargai. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa biarlah kita semakin kecil, tapi Yesus semakin besar di dalam kehidupan kita. Biar dunia tidak mengenal kita, tidak apa-apa. Tapi Yesus mengenal kita. Amin. Nama kita tercatat Ya. di buku kehidupan. Amin. Ya memang pada dasar kita bukan siapa-siapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini kami datang dengan hati yang jujur. Kami sadar kadang dalam pelayanan kami tidak murni Tuhan. Ada keinginan untuk dilihat, untuk dihargai, untuk diakui. Ampuni kami. Kami mau kembali kepada hati yang benar. Ajar kami untuk berkata seperti Yohanes. Biar Yesus harus makin besar. Ya. Tetapi aku harus makin kecil. Bentuk hati kami menjadi hamba yang setia. Amin. Yang melayani bukan untuk nama sendiri, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami untuk tetap setia. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Tetap mengasihi, bahkan ketika tidak dihargai. Biarlah hidup kami menjadi alat-Mu Tuhan. Dan melalui pelayanan kami, nama-Mu saja yang ditinggikan. Amin. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.